Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ayukum Ahsanu Amalah dengan NIM 200-274-100 dari kelas BC. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi mengembangkan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita ketahui pengertian dari bahasa itu sendiri. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan media komunikasi atau alat komunikasi antar manusia di seluruh dunia. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan dari satu individu ke individu lain. Bahasa di tiap negara pasti berbeda, namun kita memiliki satu bahasa universal, yaitu bahasa Inggris. Namun apabila kita berada di Indonesia, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Nah, pada saat ini ada peningkatan yang signifikan tentang peminat belajar bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena yang pertama, letak geografis Indonesia yang strategis dan kaya akan budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, ini sangat strategis dan menguntungkan sekali untuk Indonesia sebagai jalur perdagangan antar dunia. Dan yang kedua, banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut juga ditunjang dengan munculnya perkembangan pasar bebas dan kerjasama ekonomi Asia atau yang kita dengar dengan MEA. Dan juga pemerintah Indonesia berencana untuk menilai semua kemampuan pekerja asing dalam bahasa Indonesia. Maka dari itu, jika kita mendatangkan pekerja asing dari luar untuk dipekerjakan di Indonesia, maka dia harus bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Jika tidak, maka itu tidak akan diperbolehkan. Hal ini menjadi hal yang menguntungkan bagi guru bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. Kemudian saya akan membahas tentang pembelajaran dengan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Tentu di sini guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses komunikasi dan interaksi antar guru dan siswanya. Namun dalam komunikasi tersebut pasti masih memiliki kendala yang menurut Maba dan Saidiman beberapa faktor yang seringkali menjadi kendala adalah yang pertama, minat, bakat, sikap, kecerdasan, pengetahuan, dan motivasi. Lalu saya akan membahas tentang metode penelitian pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dilaksanakan di 6 langkah urutan, yaitu yang pertama, menganalisis buku yang relevan tentang model pengajaran materi metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Yang kedua, kompetensi dan perencanaan tujuan setiap bab atau bagian. Yang ketiga, membuat draft awal bahan ajar model metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Dan yang keempat, menguji draft awal model bahan ajar metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada batasan tertentu jumlah mata pelajaran. Kelima, merevisi draft awal model bahan ajar berdasarkan uji coba hasil. Dan yang terakhir, memeriksa kembali draft yang direvisi berdasarkan hasil percobaan pertama. Selanjutnya, meskipun metode ini sudah dirumuskan dalam 6 langkah tadi, namun tentu saja metode ini masih memiliki kendala. Salah satunya adalah kurangnya kurikulum standar dan kurangnya bahan ajar yang bervariasi. Untuk informasi saja, pada saat ini masih belum ada kurikulum standar tertentu yang bisa dijadikan acuan. Oleh karena itu, pihak penyelenggara pendidikan bebas menentukan kurikulumnya sendiri sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, guru di sini memegang peranan yang penting untuk
melakukan kegiatan yang komunikatif dan juga interaksi sosial yang efektif. Dan tentu guru memiliki strategi khusus untuk menangani hal ini. Strategi tersebut adalah kegiatan komunikatif dan interaksi sosial. Yang perlu kita tahu adalah kegiatan komunikatif fungsional sendiri terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama pengolahan informasi, berbagi dan memproses informasi, berbagi informasi dengan terbatas kerjasama, dan berbagi informasi dengan kerjasama yang tidak terbatas. Selanjutnya, interaksi sosial sendiri terdiri atas 6 hal, yaitu improvisasi, simulasi, dialog dan permainan peran, sesi percakapan, diskusi, debat. Kesimpulannya adalah penelitian yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar metode bahasa Indonesia dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing agar bisa mengembangkan potensi akademiknya menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.